Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya Siti Monica Dwi Mukaromah NIM E 2019-1072 dari kelas Perbankan Syariah 2 akan memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Ekonomi Makro Islam, yaitu dengan mereview 3 video milik teman. Yang pertama, saya akan mereview dari video saudara Fajiatus Sania, yaitu tentang pengantar ilmu ekonomi makro. Jadi, ekonomi yaitu berasal dari kata oikos yang berarti rumah tangga dan juga nomos yang berarti tatanan hidup dan peraturan. Jadi, ekonomi berarti pengelolaan rumah tangga ataupun manajemen rumah tangga ataupun manajemen pengaturan rumah tangga. Jadi di sini rumah tangga ada dua, yaitu yang pertama individu, di mana kita mengelola kebutuhan kita sehari-hari. Yang kedua yaitu rumah tangga perusahaan, yaitu intinya sama, tetapi bedanya itu dari pendapatan perusahaan. Yang kedua yaitu definisi dari ilmu ekonomi. Jadi, ilmu ekonomi yaitu segala sesuatu yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola sumber dayanya untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, ilmu ekonomi ini supaya kita bisa memenuhi kebutuhan untuk tujuan tertentu dan tidak untuk memubazirkan sumber daya yang ada. Oleh karena itu, kita harus mempelajari ilmu ekonomi ini. Yang ketiga yaitu pembagian ilmu ekonomi, yaitu ada tiga. Yang pertama yaitu ilmu ekonomi deskriptif. Jadi di mana ilmu ini memaparkan kehidupan ekonomi dalam suatu negara tertentu. Yang kedua yaitu ilmu ekonomi terapan, di mana ilmu ini membahas teori ekonomi rumah tangga produksi. Yang ketiga yaitu ilmu ekonomi teori, di mana ada dua, yaitu pertama ekonomi mikro, di mana mempelajari perilaku konsumen serta perubahannya, dan lebih sederhana daripada ilmu ekonomi makro yang membahasnya itu lebih ke keseluruhan. Selanjutnya yaitu perbedaan dari ekonomi makro dan juga ekonomi mikro. Yaitu yang pertama itu dari ketenaga kerjaan. Jadi kalau ekonomi mikro, kebutuhan tenaga kerja satu perusahaan, sedangkan ekonomi makro, kebutuhan kerja secara keseluruhan. Yang kedua itu dari sisi konsumsi. Jika ekonomi mikro, konsumsi individu, sedangkan ekonomi makro, konsumsi dari negara. Yang ketiga itu dari produksi. Jadi kalau ekonomi mikro, jumlah produksi dari suatu perusahaan, sedangkan kalau ekonomi makro jumlah produksi secara nasional. Yang keempat yaitu dari sisi harga, yaitu jika ekonomi mikro harga setiap barang atau jasa saja, sedangkan kalau ekonomi makro harga barang atau jasa secara keseluruhan. Yang kedua, saya akan mereview video dari saudari Eka Puspitasari, yaitu tentang konsep dasar dari ekonomi Islam. Yang pertama yaitu pengertian dari ilmu ekonomi. Jadi ilmu ekonomi merupakan cabang ilmu yang dimana membahas serta mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya serta memuaskannya. Selanjutnya itu ekonomi Islam. Jadi pengertian ekonomi Islam yaitu suatu cabang ilmu yang membahas ataupun mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan serta memuaskannya untuk mencapai falah. Di mana falah di sini berarti itu kebahagiaan lahir serta batin yang tentunya berdasarkan prinsip serta nilai Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, serta Qiyas. Yang ketiga yaitu perbedaan ekonomi Islam, kapitalis, serta sosialis. Yaitu yang pertama dari sumbernya. Kalau ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Kalau kapitalis dan sosialis bersumber dari pemikiran serta pengalaman manusia. Yang kedua yaitu dari sisi kompetisi. Jika ekonomi Islam dikontrol oleh syariat Islam, sedangkan kapitalis dikontrol oleh usaha bebas serta melahirkan monopoli, sedangkan sosialis tidak terjadi mekanisme paksa serta tidak ada persaingan. Kemudian yaitu dasar ekonomi Islam, yaitu yang pertama tauhid atau keesaan Allah, yang kedua ada sidik atau amanah, yang ketiga yaitu mengakui hak milik individu serta umum, yang keempat yaitu al-adl atau adil saat jualan ataupun membeli, yang kelima yaitu tawazun atau keseimbangan, jadi keseimbangan individu umum, jasmani, serta rohani, ketiganya harus seimbang, dan yang terakhir yaitu at-ta'awun atau saling tolong menolong. Kemudian prinsip ekonomi Islam yaitu bebas dari maghrib. Maghrib di sini diartikan yaitu maisir, gharar, serta riba. Jadi maisir tidak boleh perjudian karena haram. Yang kedua ada gharar, tidak boleh tipu menipu. Yang ketiga yaitu ada riba.
Selanjutnya itu karakteristik ekonomi Islam. Yang pertama itu ekonomi Islam terikat dengan akidah, syariah, serta akhlak. Yang kedua, harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah atau pengelolaan saja. Yang ketiga yaitu larangan maisir, gharar, serta riba. Yang keempat yaitu keadilan serta keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Selanjutnya yaitu petunjuk investasi, yaitu tidak boleh adanya maghrib, maisir, gharar, serta riba. Yang terakhir yaitu zakat. Yang ketiga yaitu saya akan mereview video dari Saudari Astuti Eka Kusnadi yaitu tentang ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah atau disebut juga ekonomi dua sektor. Jadi ekonomi dua sektor merupakan perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan juga perusahaan. Dan ekonomi dua sektor ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi dari suatu negara. Yang selanjutnya itu diagram alih perekonomian dua sektor, yaitu di sini ada hubungan dari rumah tangga konsumen dan juga rumah tangga produsen, yaitu jika rumah tangga konsumen menjual tanah ke produsen, kemudian yang kedua produsen menyewa konsumen, maka konsumen mendapatkan uang. Jadi di sini tidak ada pemerintah di dalamnya. Selanjutnya yaitu aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor. Yang pertama yaitu sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu di mana untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga, yaitu sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumen maka akan ditabung dalam institusi keuangan. Yang terakhir yaitu pengusaha yang ingin melakukan investasi maka akan meminjamkan kepada rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi keuangan tersebut. Selanjutnya yaitu hubungan konsumsi dan pendapatan. Jadi keterangannya yang pertama itu pada pendapatan yang rendah, maka rumah tangga mengambil tabungan, berarti rumah tangga harus menggunakan tabungan masa lalunya untuk membiayai konsumsi. Yang kedua itu kenaikan pendapatan, menaikkan pengeluaran konsumsi, dan sisa pertumbuhan pendapatan ditabung. Yang ketiga itu pada pendapatan yang tinggi, maka rumah tangga menabung. Kemudian yaitu kecondongan mengonsumsi serta menabung, yaitu yang pertama kecondongan mengonsumsi marginal atau MPC. Jadi merupakan perbandingan antara MPC sama dengan sigma C per sigma EPD. Yang kedua itu kecondongan mengonsumsi rata-rata, yaitu APC sama dengan C per YD. Yang kedua itu kecondongan menabung, yaitu kecondongan yang pertama kecondongan mengonsumsi, yaitu rumusnya MPS sama dengan sigma S per sigma YD. Yang kedua itu kecondongan mengonsumsi rata-rata, yaitu rumusnya itu APS sama dengan S per YD. Selanjutnya itu fungsi konsumsi dan tabungan, yaitu yang pertama fungsi konsumsi, jadi rumusnya itu C sama dengan A plus B YD. Yang kedua yaitu fungsi tabungan, berarti sama dengan S min A plus 1 min B YD. Selanjutnya itu keseimbangan perekonomian negara, yaitu yang pertama ada pendapatan nasional, yaitu rumusnya pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi, jadi Y sama dengan C plus I. Yang kedua itu investasi sama dengan tabungan, jadi I sama dengan S. Sekian video tangkapan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.